ない食べ方。トマト。赤。Halo para animers, yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini. Bukan terbaru sih, sekarang udah season 2, yaitu Jujutsu Kaisen yang sekarang udah nyampe ke episode kedua. Tapi ya biasanya episode 2 ini dirilis pada hari Rabu. Tapi nggak tahu kenapa malah ditunda pada hari Jumat. Nah, buat kalian yang udah gak sabar dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yap, tanpa banyak bacot, langsung saja kita keluar ceritanya. Selebeu! Di awal scene kita ditunjukin seseorang yang tengah menyeduh teh di pagi hari dan ditambahkan gula biar makin mantap. Dan ternyata orang itu adalah Geto Suguru yang membuat teh tersebut di tengah apartemen yang baru saja meledak. Di sana ada wadah plasma dan satu penjaganya. Tak lupa juga ada anggota Q yang sebelumnya bernama Kokun, yang mana saat ini sedang dia batasi pergerakannya dan dikekang oleh teknik kutukan Geto, yaitu roh kutukan. Dan nampaknya kutukan satu ini kesangian dah, malah berusaha mencium Kokun. Karena hal itu, Kokun pun menyerah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kali ini. Bahkan dirinya mau jadi petani saja. Tapi Geto seakan-akan pura-pura tidak dengar. Hingga pada akhirnya Kokun pun marah dan mengatakan bahwa anggota Q yang terkuat saat ini berada di sana, yaitu orang yang bernama Bayer. Dan secara nggak diduga, Babang Geto langsung nunjukin foto di handphonenya, yang dimana nampak memperlihatkan Bayer yang sudah bonyok dan dikalahkan oleh Babang Gojo. Jadi ya ending pun berakhir di mana petarung terkuat Bayer pensiun dan keluar dari organisasi Q yang dibubarkan. Sedangkan di sisi lain memperlihatkan bapak cebapat yang berjudi untuk menggandakan uangnya. Nah, di sini nih nampak seseorang yang menebak pemenang lomba perahu. Dia yang mendapatkan uang taruhannya, tapi sayangnya ya kalah. Lalu setelah itu salah satu perantara organisasi agama bintang datang menemui orang tersebut. Orang yang baru datang itu juga mengetahui kalau abang yang baju hitam ini pengangguran. Sebenarnya kedatangannya hanya ingin meminta konfirmasi lanjutan jasa sewanya untuk membunuh wadah plasma bintang. Tapi karena abang ini tahu kalau lawannya itu tuan muda dari klan Gojo, jadi maka dari itu ia perlu mengirim yang lain untuk melemahkannya dulu. Baru setelahnya ia akan bekerja. Dan sebelum pergi, orang ini menanyakan bagaimana kabar Megumi. Yap, sekalian tak salah dengar, Megumi dan Fushiguro yang dimaksud adalah Megumi Fushiguro, teman Yuji saat di season pertama. Dan karena mereka ini mirip, mungkin saja om ini adalah bapaknya. Tapi walaupun dia bapaknya, dia tiba-tiba pikun aja gitu, lupa sama anaknya. Kayaknya Megumi anaknya tidak dianggap sih. Oke, lanjut. Wadah plasma bintang saat ini sedang pingsan. Gojo dan Geto mengingat perkataan Shoko soal teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkan wadah plasma bintangnya daripada dibawa ke dokter. Meski udah dijelaskan, hal itu masih membuat Gojo dan Geto nggak mengerti sama sekali. Shin pun balik lagi ke dua sajoli. Dan ketika gadis ini bangun, bukannya berterima kasih kayak udah dibantuin, malah kayak gini. Babang Gojo malah kena sepak karena mukanya seperti penipu. Bahkan juga menghina Babang Geto dengan sebutan poni aneh. Dan akhirnya gadis plasma itu dikerjai oleh dua sajoli ini. Hingga akhirnya pembantunya yang bernama Kuroi datang menemuinya sambil duduk di atas roh kutukan milik Geto. Ia menjelaskan bahwa mereka adalah rekannya. Tapi gadis ini menilai bahwa tindakan dua sajoli ini sangat rendah. Lalu si cewek ini berkata bahwa Tuan Tengen adalah dirinya dan dirinya adalah Tuan Tengen.
Ya singkatnya ia berbicara tentang penggabungan dirinya dengan Tuan Tengen. Namun sayangnya cewek itu malah dikacangin, yang dimana Gojo dan Geto malah lebih peduli pada wallpaper HP-nya yang baru saja ia ganti menjadi foto model wanita. Tentu aja hal itu membuat gadis ini malu banget, dan Gojo pun menambah ejekannya bahwa dia pasti tidak punya teman. Bahkan Geto juga berkata mari kita mengantarnya tanpa rasa sedih. Tapi gadis ini bilang bahwa ia bicara normal, dan tiba-tiba ia ingat sama sekolahnya, karena secara nggak diduga dirinya ingin ke sekolah lagi. Secara kebetulan hari itu keinginannya malah terkabul, karena dari telepon yang diterima oleh Babang Gojo, yang dimana Tuan Tengen memerintahkan mereka agar menuruti permintaan gadis tersebut. Dan pada akhirnya kita pun tahu nama gadis ini adalah Amanai Riko. Geto pun meluruskan agar Gejo membiarkan cewek itu, karena walaupun gadis itu terlihat ceria, tapi tak lama lagi ia akan berpisah dengan dunianya setelah bergabung bersama Tuan Tengen. Dan pembantunya pun menambahkan bahwa Nona Riko telah kehilangan keluarganya saat ia masih kecil. Sejak saat itu hanya dialah yang merawatnya, dan Geto pun membalas kalau itu artinya dialah keluarganya. Mendengar hal itu membuat wajah Kuroi jadi memerah. Terus kita pun dijelasin bahwa roh kutukan milik Geto sudah dikirim untuk mengawasi Riko, tapi dirinya tidak seperti Mei yang bisa membagi penglihatannya ke teknik terkutuknya, yaitu burung gagak. Geto tidak bisa melakukan hal itu, tapi jika roh terkutuknya kenapa-napa, Geto bisa langsung tahu. Dan benar saja, belum beberapa detik dua roh kutukan yang dikirimnya pun sudah disucikan. Mei-san mitai ni shikaku kyou Satoru 2 tai harawareta. Mengetahui itu membuat Babang Geto dan Gojo langsung cus OTW menuju Riko. Dan secara nggak diduga roh kutukan milik Geto yang disucikan itu semua gara Riko sendiri yang tak ingin dua sajoli itu menguntitnya sampai ke sekolah. Lalu Shinfun pindah ke bapaknya Fushiguro, yang mana dia masih di tempat yang sama, yaitu taruhan perahu. Bapaknya Megumi sekarang malah makan takoyaki sambil nonton taruhannya yang ia pasang pada nomor 3. Singkatnya mereka masih berbicara tentang misinya untuk membunuh wadah plasma bintang. Anak buahnya itu mengingatkan Bapak Megumi kalau waktunya terbatas, yaitu tinggal 47 jam lagi sebelum hadiahnya hangus. Nah, buat kalian yang penasaran, hadiahnya itu terbuka untuk umum ya. Jadi ya siapa cepat dia yang dapat. Yang mana hadiahnya berjumlah sekitar 30 juta dolar. Kalau dirupiahkan kisaran miliar rupiah dah. Meski begitu ayah Megumi ini masih tenang aja, karena ia yakin tak akan ada orang yang bisa membunuh wadah plasma bintang selama tuan muda dari klan Gojo ada di dekatnya. Di tengah perbincangannya itu, dirinya malah terkejut setelah melihat taruhannya di nomor 3 malah gagal finish lagi. Tentu aja hal itu membuatnya semakin yakin dan segera bergegas ke tempat TKP meninggalkan takoyakinya. Lalu setelah itu Shin pun berpindah ke tempat sekolah Riko, yang merupakan sekolah gereja khusus perempuan. Di sana nampak Babang Geto yang baru aja sampai langsung ketemu dengan penyihir Jujutsu pengguna Shikigami di tengah jalan. Nah, dia merupakan salah satu pengguna kutukan yang ingin mendapatkan 30 juta dolar tersebut jika misinya berhasil. Dan adu jotos pun akan segera dimulai, dimana Babang Geto langsung ngeluarin roh terkutuknya. Tapi kakek ini berpikir bahwa pengguna roh kutukan pasti lemah terhadap serangan dekat. Makanya ia bersiap melakukan serangan kejutan. Dan inilah yang terjadi. Benar aja, Babang Geto langsung menyerang jarak jauh dengan menggunakan roh kutukan yang lebih besar. Tapi itu berhasil dihindari oleh sang kakek dan muncul di belakang Geto lewat balik jendela.
Tiba-tiba saja kakek ini mengingat masa lalunya, yang mana dirinya tak dianggap oleh orang tuanya karena bisa melihat hal-hal aneh semacam roh kutukan. Tapi hanya anjingnya yang bernama Tatsuke yang peduli padanya selama 50 tahun. Cukup aneh nggak tuh? Dianya yang menjebak tapi dia yang dapat flashback. Dan ternyata itu memang udah direncanakan oleh Babang Geto, yang dimana dirinya membuat ilusi dan memancing sang kakek menyerang dari jarak dekat. Gini nih, kalau si kakek cuma sok-sokan tahu Geto lemah dari jarak dekat. Nah, mampus, baru tahu kalau Babang Geto terlalu overpower. Bukan hanya ninjutsu, taijutsu juga bisa, bos. Alhasil Babang Geto dengan mudah mengalahkan kakek tersebut. Sedangkan di tempat lain, di mana Gojo akhirnya menemukan Riko di gereja yang sekarang menjadi tempat paduan musik. Melihat kedatangan Gojo membuat Riko jadi malu, karena ya tingkah dia tuh bikin malu dirinya aja. Bahkan menyebut dirinya adalah sepupunya doang. Padahal teman-temannya malah kegirangan melihat Gojo yang tampannya udah nggak ngotak. Bahkan Babang Gojo menuruti kemauan para gadis ini untuk membuka kacamatanya. Dan benar aja mereka tambah girang. Namun keributan jadi agak reda sedikit ketika gurunya datang dengan muka datar. Disangka biasa aja, tapi nyatanya ia juga terpikat oleh ketampanan Babang Gojo. Bahkan sensei itu juga memberikan nomornya pada Gojo. Ya wajar aja sih, ini sekolah khusus perempuan. Ya mereka jarang ketemu sama laki-laki soalnya. Tapi memanfaatkan kegaduhan yang terjadi antara para murid dan sensei itu, Gojo langsung membawa Riko menjauh dan membawanya keluar karena pengguna kutukan mengincar dirinya. Saking gesit dan cepatnya Babang Gojo, si Riko dibawa kayak barang aja dan seperti melayang. Ingat ya guys, melayang. Sebenarnya dari teknik kutukan jujutsu, Riko itu tidak diangkat, melainkan melayang akibat teknik kutukan Gojo Satoru. Terus di tempat lain, pengguna jujutsu yang ingin mendapatkan 30 juta yen, tapi dirinya malah ketemu dengan pembantu Riko yaitu Kuroi. Dan tanpa banyak bacot, inilah yang terjadi. Cuma modal kayu pel aja ya bisa mengalahkan pengguna jujutsu tersebut. Dan kedatangan Geto pas banget dah, dengan roh kutukan yang cukup membantu menahan orang ini. Tapi ternyata itu hanyalah klon dari pengguna jujutsu tersebut. Lalu Shin pun berpindah di tengah kota, yang dimana Gojo akhirnya ketemu sama om-om pengguna cloning ini, yang mana saat ini dia membelah dirinya menjadi 5 bagian. Tapi Gojo dengan mudah menarik 2 klon tersebut hingga Dujotos. Dan ketika 2 klon yang lain ingin menyerang Gojo, mereka malah tak bisa menyentuh Gojo karena teknik kutukannya yang disebut Infinity atau tidak terbatas, Mugen. Jadi ya dengan mudah mereka kena sepa sama Babang Gojo. Lalu saat orang tadi mau kabur, tiba-tiba aja Gojo udah berpindah tempat aja ke dalam gedung dan merusaknya. Karena klonnya tinggal 1 doang, itu sudah pasti adalah tubuh aslinya. Dan Gojo menggunakan teknik kutukan pembalik. Untungnya si Babang Gojo ini cuma ngeprank doang. Kalau tidak udah hancur tuh nih orang. Jadi ya Gojo cuma ngejotos palanya doang dah. Dan pertempuran kali ini pun dimenangkan oleh SMK Jujutsu. Setelahnya Riko mendapati di ponselnya yang baru aja dikirimi sebuah foto pembantunya yaitu Kuroi, yang sepertinya baru aja diculik. Entah siapa yang menculiknya, Mimin pun juga nggak tahu. Dan yap, itulah akhir dari anime Jujutsu Kaisen season 2 episode kedua. Wedeh, kayaknya Babang Gojo dan Geto memang udah overpower sejak jadi murid dah. Dari pertempuran tadi kita jadi tahu betapa kuatnya mereka berdua sebagai penyihir jujutsu tingkat khusus. Tapi ya di akhir scene Kuroi malah kena culik. Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Apakah Gojo beserta para bestie akan menyelamatkan Kuroi? Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu.